Kembali lagi dengan aku Tanti dalam program podcast Bincang Nuklir. Nah, masih dengan Pak Anhar nih, Pak Anhar. Ya. Tadi kan kita udah bicara banyak nih Pak ya tentang sejarah Batan, visi dan misi dan nilai-nilai yang dianut oleh Batan. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Pak, soal program-program Batan ini. Kan kalau kita mendengar nuklir itu kan mungkin ya Pak ya, kaitannya kan mungkin dengan energi gitu ya. Padahal kan mungkin di bidang kehidupan ini ada banyak ya Pak ya, ada ekonomi, ada politik, ada mungkin pertanian atau kesehatan. Nah, sebenarnya kalau nuklir itu atau iptek nuklir itu bisa berkontribusi di bidang-bidang apa aja sih Pak? Oh ya, jadi begini Tanti, sebelum Tanti kemudian atau kita masuk pada hal itu sudah bagus kalau kita tahu bahwa iptek nuklir untuk energi gitu ya. Bahkan banyak juga yang masih belum tahu bahwa begitu kata nuklir itu hanya ada dua, yaitu bom sama radiasi, gitu ya. Ini kan masih banyak juga gitu ya. Meskipun kita sudah sering kali juga menyampaikan, tetapi masih ada juga sebagian yang selalu begitu kata nuklir, udah asosiasinya itu langsung bom sama radiasi, dan itu kan sesuatu yang selalu mengerikan gitu ya. Karena mungkin sejarah masa lalunya ya Pak. Betul, ya, diantaranya karena sejarah masa lalunya seperti itu, iptek nuklir pertama kali muncul kemudian langsung digunakan untuk senjata gitu ya. Dan memang sebetulnya berkat itu juga Perang Dunia Kedua bisa berakhir gitu ya. Tetapi harus diakui bahwa itu kemudian membekas seperti itu. Nah, tapi sebetulnya selain itu manfaatnya banyak, bidang aplikasinya banyak, gitu ya. Tadi sudah sebutkan di bidang energi, ya. Dengan iptek nuklir kita bisa menghasilkan energi, ya, energi yang intensitasnya tinggi kalau dibandingkan dengan sumber energi yang lain, ya. Itu, dan orang sudah mengenal kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir, karena yang dipakai di situ adalah tenaga yang dihasilkan dari reaksi nuklir, kira-kira seperti itu, ya. Itu di bidang energi. Tapi ada lagi bidang yang lain, bidang kesehatan. Bidang kesehatan kita banyak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak memanfaatkan itu. Ya, coba kadang-kadang masyarakat tidak menyadari bahwa itu juga sebetulnya bagian dari iptek nuklir. Yang paling umum adalah ronsen. Oh, ronsen itu bagian dari iptek nuklir juga. Iya, ya, Pak, bagian iptek nuklir, karena yang digunakan adalah namanya sinar X. Dan sinar X itu adalah bagian dari namanya radiasi pengion gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebetulnya bagian dari iptek nuklir juga gitu ya. Meskipun sumber radiasinya bukan datang dari bahan radioaktif ya, tetapi dari sumber yang berbasis listrik kemudian menjadi sinar X itu gitu ya. Tetapi itu bagian dari iptek nuklir juga ya. Kemudian pemanfaatan yang lain ya, sekarang di beberapa rumah sakit di Indonesia juga udah banyak Tanti gitu ya. Mungkin pernah mendengar bagian radioterapi ya. Radioterapi, ya, terapinya jelas untuk terapi penyakit, radionya itu karena dari radiasi, ya, seperti itu. Jadi terapi yang menggunakan radiasi, dan biasanya itu digunakan untuk melakukan terapi pada penderita penyakit kanker. Itu juga sudah dimanfaatkan, ya, paling tidak ada 50-an rumah sakit di Indonesia yang punya pusat radioterapi, ya. Jadi itu membantu para penderita kanker. Juga ada beberapa rumah sakit, jumlahnya memang mungkin lebih sedikit, ya, ada 20-an gitu, yang punya fasilitas kedokteran nuklir. Nah, di kedokteran nuklir ini menggunakan sumber radioaktif, kita bisa mendiagnosis. Ya, mendiagnosis sebelum dilakukan terapi perlu didiagnosis. Ya, mendiagnosis baik untuk para penderita kanker, untuk mengetahui di mana ada kanker persisnya, ukurannya seberapa gitu ya, bentuknya seperti apa. Ya, kemudian bisa dilakukan terapi atau dilakukan bedah gitu ya, gantung. Ya, atau juga setelah kemoterapi, kita tahu untuk penderita kanker ada kemoterapi nanti, itu kemudian untuk melihat apakah hasil kemoterapi sudah bagus, bisa didiagnosis ya dengan kedokteran nuklir. Ya, yang intinya di situ menggunakan bahan radioaktif ya, dengan jumlah kecil dimasukkan ke dalam tubuh. Ya.
Jadi ini sudah ada di beberapa rumah sakit di Indonesia dan sudah cukup banyak juga sebetulnya penderita kanker yang memanfaatkan itu. Ya. Terakhir ini bahkan untuk membantu para penderita penyakit kanker yang sudah stadiumnya lanjut, yang kemudian sering merasa sakit pada saat-saat tertentu, gitu ya. Mereka bisa diberi dalam tanda kutip obat, gitu ya, dari bahan radioaktif namanya samarium, yang itu bisa digunakan untuk membantu menghilangkan rasa sakit, sehingga penderita penyakit kanker itu tidak terganggu aktivitas kesehariannya karena merasa kesakitan, gitu ya. Kalau sebelumnya menggunakan morfin, tapi karena morfin ada beberapa efeknya, kecanduan dan kemudian memberikan rasa lemas, gitu ya. Tapi kalau menggunakan radiofarmaka yang namanya tadi samarium, itu penderita tidak merasakan gejala seperti menggunakan morfin, ya. Nah, itu aplikasi di bidang kesehatan. Ya, kemudian di bidang apalagi pertanian. Oh, pertanian ya. Juga bisa ya, Pak ya? Iya, bisa. Gimana tuh, nuklirnya dimakan apa gimana? Nah, nuklirnya nggak dimakan, radiasinya nggak kena kita langsung, gitu ya. Kalau di bidang pertanian, utamanya sumber radiasi digunakan untuk menghasilkan varietas unggul. Itu. Jadi dari varietas yang ada, yang kita ingin tingkatkan sifat-sifat baiknya, kita akan gunakan sumber radiasi dan kemudian mengubah varietas yang tadinya belum memiliki sifat-sifat yang lebih baik itu menjadi varietas yang punya keunggulan. Ya. Keunggulannya apa? Misalkan keunggulannya dia produktivitas hasilnya nanti lebih tinggi, gitu ya. Atau kemudian umur untuk memanennya bisa lebih pendek dan sebagainya, seperti itu. Jadi sifat-sifat itu yang kita bisa munculkan, ya, dengan memanfaatkan iptek nuklir, ya. Jadi radiasinya tidak langsung ke manusianya dan itu radiasi tidak membekas apapun. Jadi konkretnya seperti ini, Tan. Misalkan varietas padi, kita punya benih, kita punya beberapa benih yang sejenis, gitu ya. Kemudian itu yang kita iradiasi, ya. Dan di antara yang diradiasi nanti dicek, ya, dicek, kemudian dites, diseleksi dan seterusnya lah, ya. Nanti akan kelihatan mana benih-benih yang kemudian punya sifat-sifat unggul yang kita harapkan. Bisa kita harapkan produktivitasnya lebih tinggi daripada varietas asalnya. Nah, itu bisa seperti itu, dan radiasi yang dikenakan hanya pada saat itu. Setelah itu tidak ada radiasi lagi, dan itu radiasi tidak menempel sama sekali. Pada saat itu misalkan padi itu kita tanam, kemudian kita makan, ya sudah nggak ada radiasi. Sudah aman ya, Pak ya? Iya, gitu. Jadi, nah ini aplikasinya di bidang pertanian, dan sudah banyak hasilnya, ya. Nanti sudah banyak. Tidak hanya di bahan pangan padi saja, tetapi juga ada kedelai, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada yang namanya sorghum, bahkan pisang juga, gitu ya. Pisang juga bisa ya, Pak ya? Iya, jadi punya varietas unggul pisang, gitu ya. Nah, itu di bidang pertanian. Nah, kemudian bidang industri, ya, di bidang industri, iya. Di bidang industri, iptek nuklir juga bisa berperan banyak, terutama industri yang memerlukan untuk mengecek apakah komponennya itu memenuhi keselamatan atau tidak. Ya, misalkan di industri penerbangan, ini ya, di penerbangan itu kan industri yang membutuhkan keselamatan yang tinggi. Betul. Ya, pesawatnya, kemudian waktu pembuatan mungkin ada beberapa bagian yang harus dilas, ya, untuk menyambung bagiannya, dan untuk memastikan apa hasil las itu baik atau tidak, kita menggunakan iptek nuklir dalam bentuk alat yang namanya radiografi, misalnya seperti itu. Nanti kita cek itu, oh, kualitas sambungan las bagian pesawat ini udah bagus, ya. Nggak perlu kita hancurkan itu kalau dengan iptek nuklir, gitu, untuk melihat, karena kan bagian las kan susah, ya, tanya di dalamnya. Nah, itu bisa menggunakan radiografi, yang radiografi itu bisa menggunakan sumber radioaktif atau menggunakan sinar X, ya, untuk melihat, oh, bagus tidak. Nah, itu juga sudah digunakan di Indonesia, gitu ya. Kemudian untuk melihat apakah ada kebocoran di suatu pipa, misalkan pipa yang untuk mengalirkan minyak dan sebagainya, gitu ya. Itu bisa menggunakan juga bahan radioaktif.
Karena biasanya pipa ditanam kan sulit kalau kita harus mencari bocornya di mana dan sebagainya. Nah itu menggunakan radioaktif, namanya digunakan sebagai perunut, nanti akan ketahuan. Karena kita bisa mendeteksi, oh ini bahan radioaktifnya muncul di sini, berarti bocornya di sini dan sebagainya. Ya itu aplikasinya di bidang industri kira-kira seperti itu. Sebetulnya masih banyak juga. Kita bisa untuk ngecek misalkan kondisi bangunan seperti ini. Ya kita lihat, ingin lihat apakah itu namanya apa yang biasa besi yang ada untuk perkuatan beton, apakah di dalamnya masih bagus atau tidak, itu bisa juga menggunakan alat sejenis radiografi itu. Ya, nanti tentu ada spesifikasi khusus kalau mau digunakan untuk hal seperti itu, gitu ya. Nah itu di bidang industri. Bidang apa lagi Tan? Bidang mungkin lingkungan. Isu lingkungan nih Pak. Iya, bidang lingkungan seringkali kan bahkan itu tadi nuklir dikonfrontasikan dengan lingkungan. Enggak bagus untuk lingkungan, radiasinya, bahan radioaktif segala macam. Padahal bisa juga iptek nuklir untuk membantu melestarikan lingkungan gitu. Caranya gimana tuh Pak? Caranya gimana? Memang itu digunakan hanya sebagai alat analisis saja. Ya misalkan ini polusi di udara di Jakarta ini, kita ingin tahu berapa kandungan polutan apa saja yang ada di situ dan kandungannya berapa, itu bisa menggunakan iptek nuklir. Ya, kita ambil sampel udaranya, kemudian sampel itu yang kita bawa ke fasilitas kita. Dan kebetulan untuk itu memang dibutuhkan reaktor riset yang kita miliki ya di Batan. Kemudian dicek di situ dan itu bisa cepat, bisa akurat, bisa melihat sampai kandungan yang kecil ya. Part per million, 1 per sejuta gitu ya. Jadi saking kecilnya. 1 jadi per sejuta kecil. Iya, jadi maksudnya kalau ada kandungan polutan tertentu yang walaupun kecil akan bisa terdeteksi oleh dia. Dengan nuklir tadi ya Pak ya? Dengan nuklir tadi, dan kemudian akan ketahuan, oh materialnya apa saja, oh ini bahaya atau tidak. Nah itu nanti hasil itu digunakan oleh para pengambil kebijakan tuh, oh kalau begitu ini sudah misalkan satu kota, oh ini terlalu banyak ini kandungan ininya, kita harus kurangi. Misalkan dulu timbal, oh timbalnya sudah terlalu banyak, oh mungkin harus kita cari apa yang menyebabkan ini sumber banyaknya timbal ke udara dan sebagainya. Jadi itu membantu para pemerintah daerah misalkan, dan itu kita sudah kerjasamakan. Ya, di bidang industri itu kita sudah kerjasamakan. Gitu. Jadi itulah contoh-contohnya masih banyak, di setiap bidang itu banyak contohnya yang saya mungkin akan habis waktu. Tapi akhirnya kan kita kelihatan bahwa inilah yang tadi kalau kita kembali ke visi misi, ya visi kita kan ingin nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera. Betul. Ya seperti itu. Jadi dengan aplikasi yang seperti itu dan misi kita salah satunya menghadirkan iptek nuklir. Itu ya di dalam aplikasi-aplikasi yang seperti itu tadi nanti gitu ya. Memang sih mungkin belum bisa semuanya dikenal oleh masyarakat, belum bisa kita gunakan maksimal, tapi kira-kira potensinya ada seperti itu. Berarti tanpa kita sadari bahwa sebenarnya iptek nuklir itu sudah hadir ya di tengah-tengah masyarakat, hanya mungkin belum terlalu banyak dirasakan ya Pak yang manfaatnya di tengah masyarakat ya Pak ya sebetulnya udah banyak, tadi contoh di kesehatan saja sudah itu orang mungkin tidak menyadari kalau itu sebenarnya kita biasa di ronsen ternyata itu iptek nuklir juga ya Pak ya gitu ya. Jadi harus ada orang yang pelajari itu, yang itu bagian ya, sebagian saja dari iptek nuklir gitu ya, dan yang lain tadi gitu ya. Nah Pak, tadi kan Bapak udah menjelaskan cukup panjang nih Pak ya, bahwa iptek nuklir itu bisa berkontribusi di berbagai bidang ya Pak ya, mulai dari energi tadi ya Pak ya, industri, lingkungan, pertanian dan sebagainya itu. Nah, ada nggak sih Pak program-program yang menjadi prioritas Batan? Wah ini nih yang harus Batan capai dalam 5 tahun ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan. Itu ada nggak sih Pak dari Batan sendiri program-program prioritas itu sendiri? Ya ada gitu ya. Jadi di setiap periode pembangunan, kita kan Indonesia itu menganut siklus perencanaan pembangunan 5 tahunan gitu ya, yang kemudian sampai ke tingkat Batan itu kita susun di dalam rencana strategis Batan gitu ya. Jadi setiap rencana pembangunan jangka menengah nasional itu tingkat nasionalnya, kemudian tingkat lembaganya ada rencana strategis. Itu Batan setiap
periode rencana strategis tentu ada kegiatan-kegiatan yang intinya sebetulnya program dan kegiatannya mengacu dari program dan kegiatan di tingkat nasional. Apa yang saat itu menjadi prioritas nasional dan kemudian Iptek Nuklir bisa berkontribusi di situ, ya kita jadikan program itu sebagai program prioritas gitu ya. Misalkan di bidang kesehatan gitu ya, bidang kesehatan saat ini jelas penderita kanker, ini saya memberi contoh yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Penderita kanker jelas meningkat terus gitu ya, dan pemerintah punya keinginan untuk membatasi itu. Nah, Iptek Nuklir bisa, tadi saya sudah terangkan gitu ya, dengan apa? Dengan memperbanyak produksi yang namanya radioisotop dan radiofarmaka gitu ya. Itu yang kemudian kita jadikan program, salah satu dari program yang menjadi prioritas untuk periode tertentu. Ya, untuk periode tertentu, ya bisa juga itu nanti seterusnya begitu, ya bisa saja, karena sekali lagi kan nanti kalau kita penelitian itu kan produk-produknya baru, ya istilah inovasi tentu ada yang baru dan sebagainya. Dan tidak semua permasalahan di masyarakat akan selesai dalam 5 tahun gitu ya. Berkelanjutan ya Pak? Berkelanjutan gitu ya, tapi dengan produk-produk inovasi yang lebih baru ya, karena mungkin perkembangannya teknologi yang lain pun di luar juga berubah-ubah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau periode yang sekarang 2020-2024 ya ada juga gitu ya, kita punya beberapa program di bidang kesehatan, di bidang energi, kemudian di bidang keselamatan juga ada, gitu ya. Dan juga tetap di bidang pertanian, karena Indonesia masih tetap berupaya untuk menjadi swasembada pangan, ya, terutama padi, jagung, dan kedelai. Dan Iptek Nuklir bisa berkontribusi di situ. Juga di bidang kesehatan, masalah stunting, yang tadi belum saya singgung sama sekali. Iptek Nuklir bisa juga berkontribusi di situ, yaitu menjadi beberapa program yang untuk periode 2020-2024 ini yang akan kita laksanakan gitu nanti itu. Oke. Nah itu tadi Sobat Nuklir, kita udah bincang-bincang sama Pak Anhar tentang program-program Batan ya Pak ya. Nah aku masih penasaran banget nih tentang kegiatan-kegiatan Batan, terutama yang terkait dengan program prioritas tadi itu ya Pak, tentang kesehatan, tentang pertanian dan sebagainya. Tapi sebelum kita beranjak ke sana, kita jeda dulu dan tetap di sini di program podcast Bincang Nuklir.